jenis karbohidrat. Hari ini kita akan belajar mengenai metabolisme karbohidrat dalam tubuh kita. Jadi kan kalau kita ketahui karbohidrat ini merupakan sumber energi yang utama yang akan kita manfaatkan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Jadi kenapa kita harus makan nasi, makanan yang mengandung karbohidrat? Karena karbohidrat ini adalah komponen utama yang nanti melalui proses metabolisme akan dirubah menjadi energi yang akan kita manfaatkan untuk beraktivitas sehari-hari. Oke, langsung kita mulai saja ya. Nah, kalau kita membahas mengenai pencernaan karbohidrat dan metabolisme karbohidrat, apakah ada perbedaannya atau sama saja? Ada yang tahu mungkin? Langsung kita bahas saja ya. Jadi kalau misalkan yang kita sebut dengan pencernaan itu misalkan dari sumber karbohidrat lalu kita kunyah, kita masukkan ke dalam mulut, nanti akan bereaksi dengan enzim alfa amilase. Ini adalah enzim yang ada di dalam ludah kita. Lalu di sana pati atau kandungan karbohidrat kompleks yang ada di dalam makanan akan dirubah menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu menjadi maltosa. Nah, selanjutnya melalui proses pencernaan dia akan masuk ke dalam usus halus. Dalam usus halus nanti dia akan bertemu lagi dengan enzim maltase, yaitu yang merubah maltosa dirubah ke bentuk gula yang lebih sederhana lagi menjadi 2-glukosa. Setelah itu glukosa ini akan masuk ke pembuluh darah dan kemudian akan menjalani proses yang nanti disebut dengan glikolisis. Nah, glikolisis inilah yang nantinya disebut dengan metabolisme karbohidrat. Nah, kalau kita sebut dengan pencernaan itu sebenarnya adalah proses persiapan sebelum dia mengalami metabolisme. Nah, dalam tahap persiapan ini reaksi-reaksi yang terjadi merupakan proses pencernaan di luar sel, di mana senyawa-senyawa kompleks polimer, di sini polimer adalah pati atau komponen karbohidrat yang kompleks, diubah dengan bantuan enzim menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana sehingga senyawa-senyawa monomer tersebut dapat masuk ke dalam sel melalui membran sitoplasma. Pada manusia, reaksi persiapan ini berlangsung pada sistem pencernaan. Pencernaan karbohidrat dimulai dari dalam mulut oleh enzim dari air liur. Enzim ini merupakan endoenzim alfa 1,4 glikosidik sehingga produk akhir enzim ini adalah campuran dekstrin dan monosakarida. Nah, polisakarida yang mempunyai glikosakarida ikatan selain alfa 1,4 glikosidik, misalnya selulosa yang mempunyai ikatan beta 1,4 glikosidik, tidak akan bisa dipecah oleh enzim ini. Nah, selanjutnya produk enzim ini akan disempurnakan pemecahannya ketika memasuki asam lambung dengan bantuan asam lambung. Selanjutnya dia masuk usus halus dibantu dengan enzim alfa amilase dirubah menjadi monomernya. Nah, prosesnya seperti apa bisa dilihat di gambar ini ya. Jadi kelenjar ludah mengeluarkan air ludah, menghancurkan pati. Makanan yang awalnya berupa karbohidrat kompleks menjadi lebih sederhana. Nah, lalu masuk ke dalam lambung. Nah, saat masuk ke dalam lambung, masuk lagi ke dalam usus halus. Nah, ini enzimnya berasal dari pankreas. Di bagian ujung depan dari usus halus, enzim ini motong-motong rantai karbohidrat menjadi gula-gula yang sederhana. Nah, lalu kalau di grafik gambar ini kalian bisa lihat ya, ada pengaruh dari hati juga. Lalu ada hormon insulin, dia yang akan memberitahu hati untuk menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Jadi hati dia akan menyimpan sejumlah glukosa dalam bentuk glikogen. Yang mengendalikan ini adalah hormon insulin. Lalu ada glukagon. Nah, kalau insulin tadi menyimpan glukosa dalam bentuk glukogen, kebalikannya adalah glukagon. Glukagon memberitahu hati untuk mengubah glikogen menjadi
glukosa. Nah, ketika kadar gula dalam tubuh rendah, pankreas mengirim hormon glukagon ke hati, jadi memberikan perintah untuk merubah glikogen menjadi glukosa, sehingga tubuh kita tidak akan kekurangan glukosa untuk menghasilkan energi. Sebaliknya, ketika kadar gula darah tinggi, pankreas akan mengirim hormon insulin ke hati. Inilah kenapa kalau orang mempunyai penyakit diabetes, itu berarti kan kadar gula di dalam darahnya terlalu tinggi, sehingga dia biasanya membutuhkan suntikan hormon insulin yang akan merubah glukosa, kelebihan glukosa menjadi bentuk glikogen. Nah, ini kalau kita gambarkan secara skemanya seperti ini. Jadi mulut tadi ya, amilum berubah menjadi maltosa, lambung itu dia terjadi non-aktifan enzim petialin tadi, lalu di duodenum atau usus 12 jari itu amilum bertemu dengan enzim amilase menjadi maltosa. Selanjutnya di usus halus akan dirubah menjadi bentuk glukosa yang lebih sederhana. Lalu dia akan masuk ke dalam sel dan masuk ke dalam proses metabolisme. Nah, proses metabolisme itu apa sih? Jadi setelah tadi ya proses penyerapan melalui dinding usus halus, sebagian besar monosakarida dibawa oleh aliran darah ke hati. Di dalam hati, monosakarida akan mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen. Oksidasi menjadi CO2 dan H2O atau dilepaskan untuk dibawa dengan aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukannya. Sebagian lain dari monosakarida dibawa langsung ke sel jaringan organ tertentu dan mengalami proses metabolisme yang lebih lanjut. Karena pengaruh berbagai faktor dan hormon insulin yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas, hati dapat mengatur kadar glukosa dalam darah. Bila kadar glukosa dalam darah meningkat sebagai akibat naiknya proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat, sintesis glikogen dari glukosa ke hati akan naik. Nah, sebaliknya, bila kadar glukosa menurun, misalkan sedang olahraga, maka glikogen akan diuraikan menjadi glukosa untuk selanjutnya mengalami proses katabolisme untuk menghasilkan energi dalam bentuk energi kimia yang biasanya disebut dengan ATP yang dibutuhkan oleh kegiatan aktivitas kita tersebut. Nah, kalau kita membahas mengenai tahapan metabolisme karbohidrat, ada beberapa tahap. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidasi atau reaksi Johnson, yang ketiga adalah siklus Krebs atau TCA, dan yang keempat adalah transfer elektron. Nah, ini jadi kalau distribusi glukosa setelah kita makan itu ada yang disimpan, lalu ada yang kita ubah menjadi ATP. Persentasenya kira-kira seperti itu ya. Jadi saat kita makan glukosa sebesar 90 gram, itu 17 gram akan disimpan di hati, 2 gram sebagai lemak dan 25 gram sebagai glikogen atau gula otot. Lalu 23%-nya muscle, lalu ada yang masuk ke dalam ginjal, dan ada yang kita simpan di otak sebagai untuk proses energi kita. Nah, ini yang disebut dengan proses respirasi seluler. Jadi glukosa mengalami glikolisis, dia akan berubah dari glukosa menjadi asam pirufat. Lalu asam pirufat masuk ke dalam siklus Krebs sehingga dia nanti akan menghasilkan ATP. ATP inilah yang akan kita manfaatkan sebagai energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah tahap glikolisis. Glikolisis adalah rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi 2 molekul pirufat. Pada proses ini dihasilkan ATP. Istilah lainnya adalah Eden-Meyerhof pathway. Nah, langkah-langkah atau tahapan reaksinya ada 10 langkah. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama nanti ada tahap persiapan. Ini memerlukan 2 molekul ATP untuk memecah gula heksosa menjadi 2 molekul 2 triosofosfat. Selanjutnya akan ada tahap pengembalian atau payoff. Jadi untuk mereaksi ini dia membutuhkan energi juga, tapi nanti energi yang dihasilkan akan lebih besar sehingga kita menyebutnya dengan pengembalian. Jadi kalau tadi membutuhkan 2 ATP, selanjutnya pada tahap pengembalian akan dihasilkan 4 ATP, 2 molekul pirufat dan 2 molekul NADH. Nah, ini tahap yang pertama ya. Jadi dia terjadi proses fosforilasi glukosa. Reaksinya terjadi secara irreversibel
terjadi heksokinase, yaitu transfer glukus fosfat pada molekul heksosa, memerlukan Mg sebagai kofaktor dan terdapat di semua jenis sel. Jadi kalau kemarin kita belajar mengenai mineral, salah satu mineral itu fungsinya adalah sebagai kofaktor. Nah, salah satunya ya ini untuk pada saat proses metabolisme karbohidrat. Ini tahapan reaksinya ya. Nah, selanjutnya tahap kedua adalah tahap fosfoglukoisomerase atau fosfoheksoisomerase. Di sini adalah terjadi proses katalisis dari fosfoglukoisomerase, perubahan isomer dari aldosa ke ketosa, terjadi reaksi isomerasi. Reaksi berlangsung dengan cepat karena standar energi bebas yang kecil, tidak memerlukan kofaktor. Jadi tidak memerlukan kofaktor ya di sini. Nah, lalu tahap ketiga adalah fosfofruktokinase, yaitu proses yang dikatalis oleh fosfofruktokinase atau kita sebut dengan PFK. Nah, dibantu oleh ion Mg sebagai kofaktor. Jadi pada saat reaksi ketiga ini dia juga membutuhkan ion Mg yang digunakan sebagai kofaktor. Nah, tahap keempat adalah aldolase, menghasilkan dua molekul 3 karbon DHAP dan G3P, dikatalisis oleh fruktose 1,6-bifosfat aldose. Meskipun energi bebasnya sangat positif, akan tetapi dalam sel itu dapat diatur agar tetap cenderung ke arah pembentukan produk dengan cara konsentrasi produk dibuat dengan sangat rendah. Jadi delta G-nya kalau kita lihat beda sama yang tadi lainnya ya, kalau ini bernilai positif. Nah, tahap kelima adalah tahap triose fosfate isomorelase. Nah, dikatalisis oleh triose fosfatase isomerase. Reaksi ini cenderung ke kanan, dilakukan dengan tetap menjaga konsentrasi G3AP rendah. Sama kayak tadi ya, karena delta G-nya positif, caranya agar reaksinya tetap berlangsung ke kanan, itu produknya kita perkecil konsentrasinya. Nah, tahap keenam adalah gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Di sini memerlukan NAD+, sehingga reaksio NAD+ atau NADH+H di dalam sel sangat penting untuk pengaturan laju dan arah reaksi. Nah, tahap ketujuh adalah tahap fosfogliseril kinase, merupakan reaksi fosforilasi tingkat substrat untuk ADP menjadi 3PG dan ATP. Karena dihasilkan 2 molekul ATP untuk setiap satu glukosa, maka pada tahap ini reaksi menjadi impas. Jadi kalau di awal tadi kita membutuhkan 2 ATP, setelah reaksi ke-7 itu juga dihasilkan 2 ATP, sehingga sudah impas ya. Nah, dilanjutkan oleh tahap reaksi ke-8 yang kita sebut dengan fosfogliseril mutase. Reaksi pada kondisi standar cenderung lebih ke arah kiri untuk membentuk 3PG. Di dalam sel, konsentrasi 3PG dijaga pada konsentrasi yang selalu tinggi sehingga reaksinya terus menuju ke arah ke kanan. Jika juga membutuhkan kofaktor Mg2+. Yang ke-9 adalah tahap enolase. Ini dikatalisis oleh enzim enolase dan ion Ng sebagai kofaktor. Merupakan reaksi dehidrasi sederhana dari 2PG menjadi PEP atau phosphoenol pyruvate. Mempunyai efek naiknya energi hidrolisis ikatan fosfat dari min 15,6 kJ per mol dalam 2PG menjadi min 61,9 kJ per mol dalam PEP. Energi bebas tersebut digunakan untuk reaksi berikutnya, yaitu fosforilasi tingkat substrat untuk ADP menjadi ATP. Nah, ini tahap yang terakhir, tahap ke-10 adalah tahap pyruvate kinase. Reaksi ini penting, kenapa? Karena menghasilkan ATP dari reaksi fosforilasi tingkat substrat ADP. Reaksi ini secara energetik sangat bagus sehingga berfungsi untuk menarik dua reaksi sebelumnya. Enzim yang mengkatalis reaksi ini adalah ATP, anilin, dan asetil-CoA. Di sini membutuhkan dua kofaktor yaitu Mg2+ dan K+. Nah, ini bisa kita simak videonya mengenai reaksi glikolisis. Biological organisms require energy to survive. Glycolysis is one of the pathways cells use to transform sugars like glucose into biochemical energy in the form of ATP. In the cytosol of the cell, glycolysis converts glucose into pyruvate through a series of 10 enzymatic reactions.
This process produces ATP, along with other products such as NADH, that can be used later to produce even more ATP for the cell. Let's watch as these enzymes oxidize one glucose molecule into two pyruvate molecules. First, a kinase reaction adds a phosphate onto glucose to form glucose 6-phosphate. This is one of two energy consumption steps and is an irreversible reaction. Next, an isomerase reaction converts glucose 6-phosphate into fructose 6-phosphate by rearranging covalent bonds. Another kinase removes a phosphate group from ATP and gives it to fructose 6-phosphate to form fructose 1,6-bisphosphate. This is the second energy consumption step and an irreversible reaction. In the fourth step of glycolysis, a lyase reaction splits the 6-carbon fructose 1,6-bisphosphate into two 3-carbon sugars, dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. The dihydroxyacetone phosphate is rearranged by another isomerase to form a second glyceraldehyde 3-phosphate. At this point in glycolysis, glucose has been metabolized into two glyceraldehyde 3-phosphates and two ATPs have been consumed. The next 5 steps of glycolysis are the energy-producing phase. In step 6, both glyceraldehyde 3-phosphates are oxidized to 1,3-bisphosphoglycerate by a dehydrogenase. This step produces one NADH for each oxidized glyceraldehyde 3-phosphate, for a total of 2 NADHs. These NADHs are later used to produce more ATP for the cell. In step 7, a kinase transfers a phosphate from 1,3-bisphosphoglycerate to ADP to form ATP and 3-phosphoglycerate. This step is reversible even though ATP is formed. The next step involves a mutase reaction that moves the phosphate on the 3rd carbon of 3-phosphoglycerate to the 2nd carbon position to form 2-phosphoglycerate. In step 9, a lyase reaction removes water from 2-phosphoglycerate to form phosphoenol pyruvate. In the final step of glycolysis, a kinase reaction removes the phosphate group from phosphoenol pyruvate and donates it to ADP to form ATP and pyruvate. Like reactions 1 and 3, this step is irreversible. At this point, 2 pyruvate molecules, 4 ATPs, and 2 NADHs are formed for each glucose that was broken down in glycolysis. The pyruvates and NADHs could be used in aerobic respiration to produce more energy for the cell. Here, we depict glycolysis as a closed process. But in cells, substrates produced by other reactions can enter glycolysis at different points. For example, when an animal breaks down glycogen, glucose 6-phosphate is produced and can then enter the glycolysis pathway at the second step. Importantly, this means one less ATP is required for the pathway because the first ATP consuming step is skipped. Other sugars can also enter the glycolysis pathway at different points, each having a different effect on the net number of ATPs that are produced by glycolysis. These ATPs are important energy molecules required for many biochemical pathways and ultimately life itself. Glycolysis is a major contributor to the pool. Nah, itu tadi ya. Jadi yang kemarin sudah saya suruh untuk membuat skema tentang glikolisis, silahkan dicocokkan apakah sudah benar tahapan-tahapannya dan silahkan ditambahkan misalkan yang membutuhkan kofaktor apa, mana yang tahap memerlukan energi dan tahap menghasilkan energi. Nah,
Setelah proses glikolisis, proses yang terjadi adalah proses dekarboksilasi oksidatif atau persambungan glikolisis Krebs. Nah, proses ini adalah proses perubahan pirufat menjadi asetil-CoA. Yang pertama, protein dalam membran dalam mitokondria mentranslokasi pirufat dari sitosol ke matriks mitokondria. Gugus karboksil pirufat yang telah dioksidasi sepenuhnya akan dikeluarkan sebagai CO2 secara difusi. 2. Fragmen berkarbon 2 oksidasi NAD menjadi NAD+ direduksi menjadi NADH. Gugus asetil berkarbon 2 diikatkan pada CoA. Koenzim ini memiliki satu atom sulfur yang diikat pada fragmen asetil oleh ikatan yang tidak stabil. Ini akan mengaktifkan gugus asetil pada siklus pertama Krebs. Nah, kalau tadi siklus glikolisis yang ini adalah Krebs ya. Kalau kita lihat perbedaannya, kalau tadi rantainya lurus, yang ini membentuk ikatan siklus. Tahapan-tahapannya ada 8. Jangan kita bahas satu-satu. Jadi kalau kita lihat perbedaan dari glikolisis dan siklus Krebs tadi ya, yang pertama glikolisis reaksi berjalan linier. Kalau siklus Krebs reaksinya siklis. Glikolisis terjadi di sitoplasma, sedangkan proses Krebs terjadi di mitokondria. Nah, tahap yang pertama dalam siklus Krebs adalah tahap sintase. Di tahap ini asetil-CoA menambahkan fragmen berkarbon 2 ke aksoloasetat bersenyawa berkarbon 4 dengan ikatan yang tak stabil. Asetil-CoA ini dipecah saat oksaloasetat memindahkan koenzim tersebut dan terikat ke gugus asetil yang menghasilkan sitrat berkarbon 6. CoA kemudian bebas dan memancing fragmen berkarbon 2 lainnya yang diturunkan dari pirufat. Nah, tahapan yang kedua adalah alkonitase. Terjadi reaksi yang seperti ini ya. Suatu molekul air dikeluarkan dan yang lain ditambahkan kembali. Selisih hasilnya menghasilkan sitrat menjadi isositrat yang berupa isomer. Tahap yang ketiga dari siklus Krebs adalah isositrat dehidrogenase. Substrat kehilangan molekul CO2, senyawa berkarbon 5 yang tersisa akan dioksidasi, mereduksi NAD+ menjadi NADH. Nah, selanjutnya tahap keempat adalah alpha ketoglutarat dehidrogenase, menghasilkan suksinil CoA dari alpha ketoglutarat dan koenzim. Tahap kelima adalah suksinil CoA sintase yang merubah suksinil CoA menjadi suksinat. Nah, ini ya. Nah, tahap keenam itu ada tahap suksinat dehidrogenase yang mengoksidasi suksinat menjadi fumarat. Enzim ini adalah satu-satunya enzim yang terlibat dalam siklus asam sitrat yang terikat kuat dengan membran. 2 hidrogen ditransfer ke FAD untuk membentuk FADH2. Nah, tahap yang ketujuh adalah tahap fumarat hidratase yang membentuk oksaloasetat dan 1 NADH lagi dari malat. Ikatan dalam substrat disusun ulang melalui penambahan molekul air. Nah, tahap yang ke-8 adalah tahap malat dehidrogenase. Ini adalah langkah oksidatif terakhir yang menghasilkan molekul NADH lain dan meregenerasi oksaloasetat menerima satu fragmen berkarbon 2 dari asetil-CoA untuk proses siklus yang selanjutnya. Nah, setelah siklus elektron, proses yang terjadi adalah transfer elektron. Tahap ini adalah tahap akhir dalam respirasi sel aerobik yang meliputi proses perpindahan elektron dari molekul donor, misal NADH, substrat organik menuju aseptor terakhir yaitu oksigen. Tahap-tahapnya seperti ini. Nah, ini proses biosintesis karbohidrat dalam jaringan hewan. Sintesis glukosa, tadi kan kenapa kok ke otak sebagian besar, karena otak dan sistem saraf kita itu membutuhkan glukosa sebagai sumber energi utama. Nah, lalu bagaimana prinsip pengaturan biosintesis? Yang pertama adalah lintas yang dilalui dalam biosintesis suatu biomolekul biasanya tidak identik dengan lintasan yang dilalui pada proses degradasinya. Yang kedua, lintas biosintesis dikontrol oleh enzim pengatur yang berbeda dari enzim yang mengontrol lintas katabolik yang bersangkutan. Yang ketiga, memerlukan energi ATP, prosesnya tidak dapat bolak-balik. Contohnya adalah seperti pada proses katabolisme. Nah, lalu ada istilah
gluconeogenesis itu apa? Itu biasanya ini ditemukan di hewan, tumbuhan, fungi, dan mikroorganisme lainnya, yaitu proses di mana glukosa dimetabolisme di dalam semua sel sebagai bahan-bahan glikolitik dan disimpan di dalam hati, otot, dan sebagai polimer glikogen. Pada dasarnya, gluconeogenesis ini adalah sintesis glukosa dari senyawa-senyawa bukan karbohidrat, contohnya asam laktat dan beberapa asam amino. Lintasnya tidak identik dengan glikolisis walaupun terdapat beberapa tahap yang sama. 7 reaksi enzimatik pada glikolisis juga berlangsung dalam gluconeogenesis. Ketujuhnya bersifat bisa bolak-balik. Nah, bedanya glikogenesis dan glikogeneolisis adalah glikogenesis itu adalah pembentukan glikogen dari glukosa, sedangkan glikogenolisis itu adalah kebalikannya, penguraian glikogen menjadi glukosa. Jika saat tubuh kita terdapat berlebih glukosa, maka glukosa akan disimpan dengan cara merubah glikogen dalam hati dan jaringan otot. Nah, ini perbedaan antara glikogenolisis dan glikogenesis. Nah, lalu selanjutnya ini kita sebut dengan siklus Cori ya. Tadi ada glikogen hati, kita ubah jadi glikogen glukosa darah dan sebagainya. Nah, dalam keadaan normal itu konsentrasi glukosa darah manusia berkisar antara 80 sampai 100 mg per dl. Setelah makan, karbohidrat kadar dapat meningkat sampai 120 sampai 130. Nah, saat kita puasa, kadar ini akan turun sampai 60 sampai 70 mg per dl. Dalam keadaan normal, kadarnya dikontrol dalam batas-batas ini. Nah, saat kita kelebihan insulin atau kita sebut hiperglikemia, maka glukosa darah akan lebih dari normal. Kekurangan insulin menyebabkan hipoglikemia atau glukosa darah kurang dari normal. Makanya kalau orang terkena diabetes itu dia membutuhkan suntik insulin. Nah, organ-organ yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat itu yang pertama adalah hati. Hati merupakan organ homeostatik yang berperan dalam menjaga kadar gula darah agar dapat berada pada posisi yang serasi dan seimbang atau homeostatis. Glukosa juga fruktosa dan galaktosa dalam darah masuk melalui vena, porta hepatika, sinusoid, kemudian sel hati. Selanjutnya, oleh hati akan diubah menjadi glikogen melalui proses glikogenesis. Selain itu, hati juga berfungsi sebagai proses sintesis protein, sintesis lemak, pembentukan empedu, inaktivasi senyawa kimia, detoksifikasi racun, dan absorpsi penyimpanan zat anti-anemik yang penting untuk pematangan eritrosit. Nah, selanjutnya organ yang kedua adalah pankreas. Pankreas merupakan organ yang memiliki kemampuan sebagai eksokrin maupun endokrin. Bagian endokrin kelenjar pankreas yaitu bagian Polo-Langerhans tersusun atas sel alfa dan sel beta yang berperan menghasilkan hormon untuk mengontrol metabolisme karbohidrat. Nah, apa hormon yang dihasilkan? Yang pertama adalah glukagon. Glukagon ini disekresikan oleh sel alfa pankreas berperan sebagai faktor hiperglikemik. Artinya sebagai faktor yang menyebabkan meningkatnya kadar glukosa darah. Sedangkan insulin disekresikan oleh sel B pankreas merupakan faktor hipoglikemik. Artinya sebagai faktor yang menyebabkan penurunan kadar glukosa darah. Insulin berperan untuk meningkatkan sintesis glikogen. Selanjutnya adalah medula adrenal. Ini adalah tersusun dari sel kornafin yang berperan menghasilkan hormon epinefrin atau adrenalin atau yang disebut sebagai katekolamin. Sekresi epinefrin dirangsang oleh saraf simpatis sebagai respon terhadap turunnya kadar glukosa darah. Epinefrin berperan untuk meningkatkan kadar glukosa darah dan asam laktat karena merangsang glikogenesis pada hati dan otot sehingga terjadi hiperglikemik. Mekanismenya ada sebagai berikut. Glukosa dibebaskan dari timbunan cadangan glikogen melalui mekanisme glikogenolisis di hati, lalu sekresi insulin dihambat, penurunan kadar glukosa secara langsung, lalu epinefrin akan meningkatkan
glucogenolisis pada otot dan hati sehingga meningkatkan kadar gula darah. Apabila kebutuhan glukosa telah tercapai, maka akan terjadi hiperglikemi. Kemudian akan terjadi glucogenesis, yaitu sekresi insulin yang meningkat dan sekresi epinefrin terhambat. Nah, begitu ya prosesnya. Nah, yang terakhir adalah kelenjar tiroid. Ini berfungsi untuk mengekskresikan hormon tirosin yang berperan untuk meningkatkan metabolisme terutama di oksidasi seluler. Jadi prosesnya itu seperti ini. Nah, itu tadi ya, kita sudah belajar mengenai metabolisme di dalam karbohidrat di dalam tubuh kita. Tadi tahapannya ada glucogenesis, siklus Krebs, transfer elektron dan sebagainya. Lalu kita juga sudah membahas mengenai organ-organ apa yang berperan dalam proses metabolisme karbohidrat ini. Oke, selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.